Saya mengajukan pertanyaan kepada Baraya, seberapa burukkah pesantren di mata Baraya atau seberapa baikkah? Kalau kita misalkan melihat data-data yang ada, maka pesantren itu sebenarnya menampilkan sisi yang cukup buruk, di mana misalkan terkait dengan aktivitas menyimpang, terkait dengan kekerasan, dan terkait dengan pencabulan itu ada di posisi yang atas. Gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu masalah kenapa pesantren itu melahirkan banyak sekali cacat-cacat di dunia pendidikan gitu. Ya, dalam hal ini misalkan, kalau misalkan orang awam melihat ODGJ, maka selesai sudah dia ODGJ. Mungkin diobati, mungkin diisolir, mungkin juga ya jadi bahan candaan. Tapi apapun itu, orang-orang awam akan menganggap ODGJ sebagai ODGJ. Tapi kalau misalkan itu ada di lembaga pesantren, maka kita harus lihat dulu ODGJ itu. Apakah dia termasuk anak kiai, habib, atau bukan, atau orang awam. Kalau dia adalah anak kiai, dia adalah habib, dia apa? Bahkan ketika ODGJ-nya sudah nampak secara eksplisit pun, mereka tetap akan dikatakan sebagai wali. Tapi kalau yang ODGJ-nya itu adalah orang biasa, maka mereka akan disebut sebagai ODGJ biasa. Gila disebutnya, begitu. Nah, ini masalah utama. Jadi dalam hal ini, pesantren itu mensakralkan sesuatu yang profan. Ini penyakit utamanya. Kenapa pesantren tidak berkembang dan lain sebagainya itu karena mereka mensakralkan sesuatu yang profan. Apa yang mereka sakralkan? Misalkan pesantren sendiri. Pesantren itu kan sebenarnya adalah lembaga pendidikan produk budaya manusia Nusantara pada masa lampau untuk bisa mencitrakan bagaimana sistem pendidikan Islam yang berjalan di masa itu. Jadi itu produk budaya. Tapi kalau misalkan kita mengkritik pesantren, hujatannya luar biasa. Anda nggak ngerti apa-apa, ilmu Anda masih terbatas, siapa Anda berani mengkritik dan sebagainya. Termasuk kitab-kitabnya. Buku-buku kitab itu kan sebenarnya adalah produk buatan manusia di zaman lampau. Dan itu menunjukkan ekspresi budaya di masa itu. Itu bukan Quran, itu bukan hadis, itu bukan apa-apa. Itu hanya tafsiran logika manusia terkait dengan situasi keberagamaan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bisa saja bagus kitab-kitab itu. Tetapi pada masa sekarang belum tentu. Nah, ini dilapisi bahkan menjadi lebih besar lagi dengan logika mistik. Logika mistik itu adalah menggantungkan argumentasi kita pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba menafsirkan, memahami, mereaksi semua dari pemikiran-pemikiran guru gembul yang telah beliau curahkan di dalam sebuah channel, yaitu channel Guru Gembul dan Gembulikum. Oke teman-teman, mari kita langsung masuk kepada reaksi kita. Beberapa waktu lalu, Indonesia kembali diguncang berita yang sangat memilukan. Musola pesantren roboh menelan begitu banyak korban jiwa. Bangunan yang katanya rumah ibadah, bangunan yang katanya tempat para santri menimba ilmu, ternyata di situ dibangun tanpa kejelasan standar, tanpa adanya pengawasan profesional. Bahkan di berbagai macam berita yang bermunculan, bangunan tersebut dikerjakan oleh santri-santri sebagai bentuk hukuman ketika melanggar peraturan pesantren. Dan ironisnya, peristiwa itu bukannya menjadi sebuah peringatan. Di situ banyak pihak yang justru berusaha menutup-nutupi kesalahan itu dengan atas nama ikhlas, atas nama pahala, bahkan ada yang mengatasnamakan takdir Tuhan. Inilah potret salah satu masalah serius dalam pendidikan pesantren kita, yaitu sakralisasi yang membutakan logika para santri. Selanjutnya kita masuk di dalam sebuah video dari Guru Gembul. Ketika saya menonton video Guru Gembul pada episode 825, saya menarik benang merah bahwasanya ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di pesantren yang bangunannya roboh itu, yaitu pesantren Al-Ghazali, yang dimana kali ini beliau berbicara sesuatu yang sangat berani sekali. Di dalam awal videonya
beliau menyampaikan sebuah pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut adalah seberapa buruk pesantren di mata orang dan seberapa baik pesantren di mata orang. Pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan yang sederhana namun penuh dengan filosofis, yang dimana kalau kita memaknai secara mendalam, pertanyaan ini seperti dua sisi mata uang yang selama ini tidak pernah kita balik. Ya, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu hanya melihat satu sisinya saja. Satu sisi yang bersinar, penuh kisah keikhlasan dan penuh kisah keberkahan. Di dalam video, Guru Gembul tersebut menyampaikan sebuah data tentang kekerasan di dalam dunia pendidikan, dan hasilnya di situ cukup sangat mengejutkan sekali bagi kita semua, yang dimana pesantren berada di posisi nomor 2 setelah sekolah umum dalam kasus kekerasan terhadap siswa. Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang sering kita kenal dengan istilah KPAI, tahun 2023, sekitar 22% santri pernah mengalami kekerasan fisik atau psikis di lingkungan pesantren. Dan kalau dihitung proporsional, berarti 1 dari 3 santri di Indonesia itu pernah menjadi korban kekerasan, baik berupa hukuman fisik, perundungan, maupun kekerasan simbolik oleh otoritas pesantren. Namun, ada sesuatu yang lebih berbahaya dari kekerasan fisik itu sendiri, yaitu kekerasan pemikiran yang terjadi di dalam dunia pesantren. Yaitu ketika sesuatu yang bersifat profan, bersifat manusiawi, bersifat budaya, bersifat sosial, itu disakralkan seolah-olah semuanya itu bersifat ilahi. Contohnya seperti yang disampaikan di dalam videonya Guru Gembul, yaitu kalau ketika ada salah satu seorang keturunan dari kiai atau seorang gus yang mengalami gangguan jiwa, maka para santri-santri tersebut akan mencari berbagai macam alasan untuk mensucikan keturunan kiai tersebut, biasanya dengan menyebutnya dengan wali majdub. Dan semua tingkah laku, semua perkataan dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang kebetulan itu keturunan dari seorang kiai, maka itu sama santri-santrinya itu akan dicarikan berbagai makna. Apa alasan beliau mengucapkan itu? Karena orang atau gus yang mengalami gangguan jiwa tersebut itu diyakini bahwasanya dia adalah wali majdub. Selain itu, di dalam dunia pesantren itu ketika kitab-kitabnya yang kuno, kitab-kitabnya di abad pertengahan itu dikritik oleh dari berbagai macam tokoh-tokoh, berbagai macam ahli-ahli pendidikan, itu banyak yang mengatakan bahwasanya dia juga menghina Islam. Padahal tidak semua produk pesantren itu adalah produk Tuhan. Banyak dari produk-produk pesantren itu adalah produk budaya, dan pesantren sendiri itu adalah produk budaya itu sendiri, yang dimana mungkin relevan di masa lalu tapi tak lagi bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Semua harus bisa menyadari bahwasanya kita tidak bisa terus-menerus menyucikan sebuah sistem hanya karena sistem tersebut dianggap pernah berjasa untuk negeri ini. Ya, kita harus mengakui bahwasanya pesantren itu punya jasa yang besar sekali dalam sejarah Indonesia. Di dalam dunia pesantren banyak melahirkan ulama-ulama yang begitu besar, melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan dan menjaga nilai moral bangsa ini. Namun, jasa masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata kita semua terhadap masalah yang menimpa pesantren masa kini. Seperti feudalisme di dalam dunia pesantren masih sangat kental sekali. Kiai dan keluarganya berada di posisi hampir setara raja kecil. Santri menunduk, mencium tangan, bahkan ada yang sampai tidak berani bertanya karena takut dianggap kurang adab.
Padahal rasa takut itu tidak akan pernah melahirkan ilmu pengetahuan. Di dalam dunia feodalisme ini bisa menciptakan sebuah lingkaran kekuasaan simbolik di mana kiai dianggap suci dan tak bisa salah, dan setiap kritik itu dianggap penghinaan terhadap Islam. Padahal yang dikritik itu sebetulnya bukan Islam, tetapi manusia yang ada di dalam pesantren dan sistem yang ada di dalam pesantren itu sendiri. Selain itu, masalah lain yang disorot oleh Guru Gembul di dalam video ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu di dalam dunia pesantren itu dominasi logika mistika. Ketika santri diajarkan bahwa ketika bangkrut itu bisa diselesaikan hanya dengan wirid, tetapi bukan dengan belajar ekonomi. Ketika santri diajarkan sakit itu bisa disembuhkan dengan air doa, bukan pengetahuan medis, dan nasib hanya ditentukan doa, bukan usaha dan strategi. Inilah bentuk pendidikan yang gagal. Karena apa? Ya karena di dalam pendidikan tersebut tidak bisa membedakan antara iman dan irasionalitas. Pesantren seharusnya menjadi sebuah tempat membentuk manusia yang berilmu dan beradab. Tapi kalau kekerasan, feodalisme, dan mistisme yang justru dipelihara, maka pesantren hanya akan menjadi sebuah mesin pembentuk ketaatan tanpa kesadaran. Dan ini bukan tuduhan-tuduhan semata saja, ini adalah panggilan kita semua untuk introspeksi diri. Karena apa? Karena cinta yang sejati kepada pesantren itu bukan menutup mata dari cacatnya, tapi mau memperbaikinya dan menerima kritik dari pihak yang lain. Di dalam video ini saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh beliau Guru Gembul. Kalau pesantren ini ingin tetap relevan terhadap zaman, terhadap tantangan zaman yang ada saat ini, maka pesantren itu harus berani dikritik. Karena kritik itu bukan berarti benci, kritik itu justru akan melahirkan sebuah perbaikan. Karena apa? Ya karena yang disucikan itu seharusnya bukan lembaganya, bukan pesantrennya, bukan kiainya, bukan gusnya. Tetapi yang harus disucikan itu adalah nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan yang ada di dalam ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Oke teman-teman, demikian reaksi kita dari video Guru Gembul di episode 825, yang dimana kita sangat setuju sekali terhadap apa yang diutarakan Guru Gembul. Karena kita juga menyadari bahwasannya di dalam dunia pesantren itu masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu kita harus membuka diri, kita harus berani dikritik. Karena di dalam suatu kritik itu bisa membangun kita agar menjadi lebih baik. Oke teman-teman, demikian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya.